Pertama yaitu dasar dari pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama yaitu bantuan hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dimasukkan ke dalam anggaran Dipa Bima Sidu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Yang kedua yaitu surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat nomor 785 tahun 2004 tentang kegiatan Simekrame Pengurus Banjar dan Pengurus Pura se-Jawa Barat tanggal 25 November tahun 2024. Adapun Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu mempererat tali silaturahmi pengurus Banjar dan pengurus Pura se-Jawa Barat. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan dan berdialog satu dengan yang lain untuk mewujudkan harmonisasi umat Hindu di Jawa Barat. Yang ketiga, membangun pengetahuan, persepsi, pemahaman, serta bersinergisitas antar pengurus Banjar dan pengurus Pura di Jawa Barat. Yang ketiga, materi dan narasumber pada kegiatan ini nanti akan disampaikan 3 narasumber. Yang pertama, peran lembaga agama Hindu dalam pengembangan sumber daya manusia yang disampaikan oleh Bapak Profesor Kotek Iketut Ajana PhD. Yang kedua, peran strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat MAG. Yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dewa Ketut Suratnaya MPD yang berjudul Peran Pura dalam Peningkatan Pendidikan Karakter. Yang keempat, peserta kegiatan. Jumlah peserta kegiatan ini yaitu 54 orang yang terdiri dari Ketua Banjar dan Ketua Pengurus Pura se-Jawa Barat. Kepanitiaan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sejumlah 5 orang. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Hotel Karawang, Jalan Ateli, Karawang Barat nomor 8, Marga Kaya, Teluk Jambi, Kabupaten Karawang. Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan kami banggakan, pada akhirnya pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Rahmat MAG untuk berkenan memberikan pengarahan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dengan laporan kami ini teriring doa semoga pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar, semoga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengaturkan terima kasih dan kami tutup dengan mengucapkan para santi Om Santi Sampurasun. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu masih bertarung mahal karena jadwal beliau ada. Orang Bali itu selalu apapun astungkara. Jadi astungkara saya bikin kegiatannya hari ini. Jadi beliau ready dan astungkaranya lagi turunnya di Soekarno Hatta, tidak di Kertajati. Kalau di Kertajati beliau kemungkinan pulang langsung, apalagi hujan gitu. Tapi astungkara beliau turunnya di Suta ketika tim saya mengabarkan ibu Prof lagi di luar kota, itu jantung saya langsung berdebar. Jangan bilang nggak bisa. Bisa kok Bu, astungkara lagi. Jadi berkali-kali saya mengucapkan astungkara. Kalau di Muslim, alhamdulillah, kiromil alamin Bapak, saya begini-begini agak masih mengucapkan itu. Dan satu lagi, ini yang kalau saya bilang ensiklopedianya berjalan karena Pak Dewa Ketut Suratnaya ini yang apa sih yang beliau tidak tahu? Pengangguran banyak acara yang banyak diundang oleh Pemdimas Jawa Barat. Jadi luar biasa
materi yang disampaikan beliau hari ini cukup membuat saya berpikir bahwa saya ternyata harus banyak belajar, dan saya juga berharap semua Bapak Ibu terus belajar. Katanya usia tidak mempengaruhi seseorang untuk belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sebenarnya adalah salah satu, saya bilang, hutang saya kepada Banjar dan pengurus Pura. Kenapa saya bilang hutang? Kita belum pernah ketemu secara satu momen seperti ini. Karena saya biasanya fokusnya ke peserta didik, ke guru, WHDI. Karena kalau WHDI itu tidak diundang, makhluk terkuat di dunia adalah perempuan. Jadi kalau tidak diundang, habis saya dirujak. Dimanapun saya ketemu pasti pertanyaannya, Bu Pemimas WHDI-nya kapan? Tapi Bapak-Bapak tidak pernah meminta saya, betul ya Pak? Bukan salah saya ya Pak, bukan salah saya, kecuali Bapak meranya saya, Bu Pemimas acaranya Banjar dan pengurus Pura mana? Langsung saya prioritaskan. Tapi berhubung Bapak-Bapak tidak pernah meminta ya Bu ya, jadi bukan salah saya. Karena WHDI ketemu dimanapun, baru dikasih info sama staf saya, tolong isi link, itu udah di WhatsApp saya, Pak, kapan Bu acaranya? Dan perempuan itu tidak boleh diberikan janji, termasuk saya. Itu jam 11 malam ada WhatsApp, tolong dari Kabupaten A ditambah kuotanya. Udah dikasih kuota nambah. Untungnya kegiatan ini nggak kita nambah Pak Rahman. Kalau kita nambah saya bingung dananya dari mana, karena ini sudah habis. Jadi acara ini terselenggara atas kebaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya mohon tepuk tangan. Kalau tidak ada Pak Rahmat dan tim, saya tidak akan mengundang Bapak Ibu semua. Kenapa? Ampun, anggaran di Kementerian Agama sangat kecil, minim. Pak Dewo yang sering komplain, kenapa minim? Astungkara lagi saya, ada anggaran. Tapi bagaimana kemudian kita rajin-rajin bersyukur, Astungkara terus saya, Astungkara. Lalu saya bertanya ke Pak Rahmat, Pak, kira-kira hibah kapan ya Pak cair? Sebentar Bu, sedang diproses. Jadi yang ternyata yang saya pelajari dari tadi materinya Prof. Ketut Adhana adalah bagaimana manusia belajar sabar. Saya sabar, padahal perempuan disuruh nunggu tuh nggak mungkin sabar Pak Rahmat. Saya tunggu teman-teman yang lain udah cair. Waduh, kenapa Hindu belum cair nih? Ada masalahnya di mana? Tetangga sebelah manas-manasin. Oh, kami udah cair. Itu belum ya? Kasihan deh lo. Panas-panasin lagi. Kenapa itu belum cair? Saya WhatsApp lagi Pak. Oh, belum cair ya Pak. Sabar Bu, sedang kami proses. Jadi setiap kegiatan itu punya ceritanya masing-masing. Kegiatan kali ini saya memang mengundang pengurus Banjar dan pengurus Pura dalam rangka ingin bersilaturahmi. Ketika COVID 2020, saya pernah nonton satu podcastnya dari Deddy Corbuzier mengatakan, orang sakit gula belum tentu meninggal karena penyakit gulanya. Orang yang punya penyakit jantung belum tentu meninggal karena penyakit jantungnya. Bagaimana cara membunuh orang yang cepat? Masukkan ke dalam sebuah tempat, jangan beri TV, jangan beri radio, jangan beri handphone. Lepaskan semua bentuk komunikasi, maka orang itu akan meninggal. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Corbuzier bahwa dengan pertemuan seperti ini, yang tadinya sakit, saya yakin kita semua dalam keadaan baik-baik saja hari ini karena kita bertemu satu dengan yang lainnya. Apalagi ketemu dengan pemimasnya. Saya yakin pasti jadi silaturahmi ini bertujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Saya rasa Bapak Ibu tidak mungkin hafal sebanyak ini, tetapi dengan bertemu pasti kita akan tahu satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak, beberapa waktu lalu saya rapat dengan Pak Dirjen, saya rapat dengan Zoom.
Beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kerja Menteri Agama yang baru. Salah satunya adalah bahwa Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu concern terhadap pembangunan pura dan asrama. Yang kita garis bawahi adalah pembangunan pura dan asrama. Oleh karena itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof, untuk membangun pura itu sebenarnya tidak sulit. Saya yang 16 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, saya katakan membangun pura itu sangat tidak sulit. Yang menjadi sulit adalah pembangunan asrama. Itu sulit. Dan itu tidak hanya dialami di Jawa Barat, hampir di semua provinsi mengalami hal yang sama. Kalau bangun pura, orang berbondong-bondong untuk kaya, untuk mendana dunia. Bahkan tadi Pak Dewo mengatakan kalau bisa padahal sebulan sekali, nggak bakalan susah. Tapi ketika kita bangun sebuah asrama, karena apa yang kita lakukan hari ini adalah memberikan warisan kepada generasi muda kita. Ini yang menjadi sulit. Saya tidak tahu berapa banyak asrama yang memiliki persoalan yang sama. Ketika tadi Prof menyampaikan di awal bicara tentang profesionalisme, saya sepakat dengan beliau. Karena ketika kita bicara pendidikan, tanpa yang namanya honor, itu tidak mungkin ada kata profesional. Saya sepakat itu. Banyak permasalahan yang muncul adalah misalnya asrama membayar honor guru, membayar honor tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, itu yang menjadi sulit. Saya pernah membantu satu asrama ketika saya masih di jadi masih dulu, membangun asrama yang pada saat itu siswanya hanya 20. Hanya 20. Orangnya datang ke saya memberikan proposal, tolong dibantu ya. Saya bilang oke, saya bantu dengan catatan ini di-ACC oleh Direktur Pendidikan. Waktu itu, dan itu di-ACC. Dan dibangunlah sebuah asrama yang lumayan, saya bilang tidak bagus, tapi lumayan memadai. Lalu yang tidak saya bayangkan adalah saya dikomplain Bapak Ibu. Saya dikomplain kenapa membangun sebuah asrama yang muridnya hanya 20 orang. Yang saya sedih, yang komplain saya adalah seorang tokoh. Tadi Prof cerita sedikit, saya sebenarnya cerita tadi karena saya skill tipis-tipis. 20 kota yang disediakan untuk calon pegawai negeri